Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adaptasi merupakan salah satu karunia Allah yang luar biasa. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Adaptasi dapat berupa penyesuaian bentuk tubuh, penyesuaian tingkah laku, dan penyesuaian fungsi tubuh. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup yang kurang mendukung memaksa makhluk hidup tersebut melakukan penyesuaian untuk dapat bertahan hidup. Penyesuaian ini disebut dengan adaptasi. Jika makhluk hidup tidak dapat melakukan penyesuaian, maka makhluk hidup tersebut tidak akan dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Nah, new normal yang akan kita hadapi ini bagaikan bangsa Israel yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Untuk masuk tanah perjanjian, bangsa Israel harus menghadapi banyak tantangan hidup. Nah, sebagian besar di dalam kehidupan kita pun sama. Ini banyak air mata yang terus saja mengalir. Namun, ada hal yang perlu diingat, bahwa seluruh tantangan hidup yang dialami di dunia ini adalah untuk menjadikan kita, anak-anak Allah, supaya kuasa Allah dapat nyata kepada kita. Nah, ketika kita menjadi seperti anak-anak, kita mulai percaya dan bersandar penuh pada kasih Bapa kita di surga. Dengan kerinduan untuk terus mengenalnya dan menjadi seperti Dia. Pergumulan dan duka cita mungkin akan terus membebani sepanjang hidup kita. Tetapi kita tidak boleh tawar hati. Karena di dalam Yosua 1 ayatnya yang 7 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, kuatkanlah hati kita melewati setiap persoalan hidup kita. Janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu menopang kita, menolong kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mengharap kepada penyertaannya, kekuatan yang hanya daripadanya dan pertolongannya. Tuhan pasti sanggup. Nah, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkat kita ketika kita benar-benar tidak sanggup. Yakin percaya bahwa Allah terus akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita benar-benar bisa melalui setiap persoalan pergumulan hidup. Oleh karena itu, mari kita percaya dan tinggal di dalam Dia. Kita mengenal Allah kita dengan baik sehingga kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita meminta bimbingan yang hanya daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Sehingga hari ini kami benar-benar diingatkan kembali bahwa kami harus kuat, kami tidak boleh tawar hati. Kami harus bersandar kepadamu, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan terus memberi kekuatan kepada kami, menolong kami
untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup kami. Ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang terus ada di dalam hati kami, di dalam persekutuan yang kudus. Kami benar-benar menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah tingkah laku kami benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, ada di dalam jalan kebenaran. Dan Engkau bisa memakai kami sebagai saluran berkat, saluran kuasa-Mu bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami dan kami memohon pertolongan dan kekuatan kami. Amin.